Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita oleh Ta'ala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka wa qarrama bi tabi'in wa sallallahu alaihi wa sallam wa muhaddisi mufassir mujahid wa qawla wa syarh wa rijlan wa syafaqat al-arsi wa syinna wa kutubi wa syinna ibn kasir wa syinna al-ahadi wa syinna al-masjid wa syinna al-atama wa syinna al-ashari wa syinna al-shawkani wa syinna al-alushi wa syinna al-bantani wa syinna al-mustafa al-mahdi wa syinna al-muashir wa syinna al-sha'ar wa syinna al-qawi wa syinna al-khayr wa syinna al-shubudi wa syinna al-shiyar وخصوصا لكي تجري مشتاق رمضان وإلى مشايخنا مشايخنا شهد لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Alhamdulillah kepanggih malih wulan Rejab. Mugi-mugi kita angsal barokah wulan Rejab, barokah wulan Syaban, lan kita saged kepanggih wulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Boten kraos niki sampun masuk nggih tanggal pinten niki tanggal 6 Rejab. Niki kula buka niki karep kula niki Al-Baqarah niki khatam saderenge riyad saderenge Ramadan. Kok kados ya abot niki. Tasih mboten saged kados kula tingali. Niku rencana kula setunggal ayat di kondisi kula kirang fit. Rencana 3 ayat sekaligus. Man kondisi roti mboten fit dados setunggal ayat mawon. Mungkin tadi sekedap cuman badhe matur sekedhik almarhum Mbah Maimun juga, niku cerita ketik, niku beliau ketika sampun sepuh, niku pun boten tiap poso kata. Terus lek bulan Rejab niku namung siang, lek boten tanggal lek iso ya tanggal 1 karo tanggal 10, lek gak iso ya tanggal 10 tok. Terus kalau sampun hitung wau tanggal 11 niku kelerasan dinten Jumat. Terus nggih nganut mama, nganut kiai sepuh. Saged kula kali panjenengan sedaya misale mboten saged Rejab poso kuatah nggih paling mboten nggih Jumat mawon. Terus nggih saged lah. Nuwun. Kita lanjutaken. Surah Al-Baqarah ayat kali atas 17 kali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum
wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Laisa ora ono iku alika ing atase sira apa hudahum pituduhe menungso. Walakin Allah tetapi ni Allah Ta'ala iku yahdi nuduhaken sapa si Allah man ing wong yasha'u kang ngersoaken sapa si Allah ing man. Wa malan ing barang tunfiku kang lamun nyokongaken, kang lamun nginfakaken sapa sira kabeh. Bayane min khairin saking kebagusan fali anfusikum mongko iku kedue awak sira kabeh. Wa ma tunfikuna lan aja nganti nyokongaken sapa sira kabeh. Wa ma tunfikuna lan aja nganti nginfakaken sapa sira kabeh illa batigha wajhillahi. Kejaba nyupri kridhoane Gusti Allah. Wa ma tunfiku wa malan ing barang tunfiku kang lamun nyokongaken sapa sira kabeh. Wa malan ing barang tunfiku kang lamun nginfakaken sapa sira kabeh bayani min khairin kebagusan iwafa mongko dituhoni ilaikum sira kabeh wa antum utawi sira kabeh iku la tuzlamuna ora dadi kaningaya sapa sira kabeh. Kita wae syaripun kali 170 kali Kanjeng Nabi tampa dawuh kang suwasane perkara hidayah iku ora kewajibane Kanjeng Nabi. Kang dadi tugase Kanjeng Nabi namung tabligh. Tetapi Allah Ta'ala nuduhaken sapa wae kang dikersakaken. Apa wae kang sira infakaken iku manfaat marang awak sira dhewe. Sira aja padha infak kejaba krana Allah Ta'ala. Apa wae kang sira infakaken saking kebagusan sira bakal diparingi piwales lan sira ora bakal dikaningaya. Laisa alaika hudahum. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu menginfakkan sesuatu melainkan karena mencari ridha Allah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Untuk mengetahui ayat ini, kita kedah mengetahui tentang asbabun nuzul ayat ini bagaimana. Asbabun nuzul ayat ini riwayatnya sangat banyak. Tapi ada persamaan di antara semua riwayat ini. Pulau nyatet tenggone tafsir Al-Munir, tentang tafsir Al-Munir karena Syekh Wahba Az-Zuhaili itu diriwayataken sampai enten 6 riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini. Kalau bentuk kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul, kitab yang membahas tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti niku teng mriki kula waos sababun nuzuli hadhil ayat. Rawa an-Nisa'i wal Hakim wal Bazzar wa Tabrani wa ghairuhum. Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani wa ghairuhum dan yang lain itu meriwayatkan an Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dawuh kanu yakrahuna ayyadhu li ansabihim minal musyrikin. Terus Ibnu Abbas biyen wong-wong Islam ketika dulu orang-orang Islam niku boten purun nginfakaken harta bendanya, boten purun menginfakkan harta bendanya kepada kerabat-kerabatnya yang masih musyrik, li ansabihim kepada nasab-nasabnya, kerabat-kerabatnya
yang statusnya mereka itu masih musyrik. Fasa'alu farukhiso lahum. Mereka boten purun nginfakaken terus mantun ikut panglet marang Kanjeng Nabi, terus maka turunlah ayat ini. Laisa alaikum laisa alaika hudahum. Petunjuk itu bukan dari kamu. Terus orang-orang Islam dulu boten purun maringi infak marang orang-orang yang musyrik. Lalu turunlah ayat ini. Enten mana riwayat yang lain? Saking Ibnu Abi Hatim, wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan saking Ibnu Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru alla yatasaddaqa illa ala ahli Islam. Dulu Kanjeng Nabi niku pernah memerintahkan, jangan kalian bersedekah kecuali kepada orang yang sudah beragama Islam. Terus Kanjeng Nabi memang pernah dulu itu memerintahkan seperti itu. Allah yatasaddaqa illa ala ahli Islam. Jangan kamu bersedekah kecuali kepada mereka yang beragama Islam. Fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Fa umira bitasadduqi ala kulli man sa'ala min kulli dinin. Kemudian Kanjeng Nabi diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah kepada semua orang yang meminta dari semua agama. Terus Kanjeng Nabi dulu pernah memerintahkan ojo sedekah marang wong kecuali wong Islam. Lalu turunlah ayat ini, lalu Kanjeng Nabi diperintahkan untuk bersedekah kepada setiap orang yang meminta apa saja agamanya. Lalu turunlah ayat niki, akhirnya boleh bersedekah kepada orang musyrik. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga saking kitab Tafsir Al-Munir karangan Syekh Muhammad Az-Zuhaili diterangkan wa huwa anna nasan minal muslimina kanat lahum asharun fil yahudi waradun. Diceritakan dia menungso niku enten sebagian orang itu dari kalangan orang-orang Islam itu mempunyai saudara ipar teko Yahudi. Di samping dia mempunyai saudara ipar dari orang Yahudi, dia mempunyai saudara sepersusuan. Dan mereka buatan sepiro usum, tapi teng Arab niku budayanya saat itu, kirangan apakah itu budaya sampai sekarang atau buatan. Ketika bayi lahir niku disisokno nang ngene wong, diburuhno. Nah, ada seorang yang muslim, duwe saudara ipar Yahudi, duwe saudara sepersusuan Yahudi, wa qad kanu yunfikuna alaihim qabla Islam. Biyen sadurunge wong iki mlebu Islam, dia itu selalu bersedekah kepada saudara iparnya dan kepada saudara sepersusuannya. Sadurunge mlebu Islam, sering sedekah nanggone saudara iparnya, sering sedekah nanggone saudara sepersusuannya. Barang wis mlebu Islam, falamma aslamu karihu ayyun fiku alaihi. Barang sakwise dhek mlebu Islam, dhek gak seneng ngekeki infak nanggone dulure dhewe. Dia tidak mau menginfakkan kepada saudaranya yang masih Yahudi niku. Lalu turunlah ayat niki. Itu ayat yang keempat, wakila yang berpendapat juga hajat Asma bintu Abi Bakar. Enten sahabat wanita namanya paling Asma niki putrinya Sayyidina Abu Bakar. Beliau Asma niki pada berangkat haji. Perlu diketahui ketika ayat ini turun surah termasuk surah Madaniyah. Berarti ayat ini turun tenggoni Madinah untuk melakukan haji perjalanan nangoni Mekah. Biyen kirangan ditempuh berapa hari durung ono kendaraan mesin. Durung ono kereta cepat dari enten nopo-nopo. Bisa 3 hari bahkan lebih karena menggunakan unta. Lah, ketika dia hendak pergi haji, fa'atatha ummuha.
tas'aluha. Kemudian ibunya itu datang, terus meminta uang kepada Asma. Wahia musyrikatun. Ketika dia mau minta nikman, ibu Asma nikman, posisinya ibu Asma itu masih musyrik, dari mlebet Islam. Fa'abat antu'tiha fanazalat hadhil ayat. Lalu Asma niku wau boten purun maringi ibuke, boten purun maringi yatra marang ibuke, terus turunlah ayat niki. Terus riwayatnya sangat banyak, tapi nanti kita akan jelaskan ada kesamaannya. Sing nomor gangsal Warawa Sa'id bin Jubair mursalan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabab nuzul hadhil ayat. Enten sebuah riwayat hadis ini statusnya mursal. Mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tapi tidak menyebutkan nama sahabat. Terus Sa'id bin Jubair niki adalah seorang tabi'in. Tabi'in niku wong sing menangi sahabat tapi mboten menangi Kanjeng Nabi. Sahabat wong sing menangi Kanjeng Nabi. Lah, tabi'in Sa'id bin Jubair niki maringi hadis, menceritakan hadis, tapi dia tidak menceritakan sanadnya. Terus langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Niku hadis mursal. Bisa saged sikoh saged mboten. Cuman Sa'id bin Jubair niki ngendika annal muslimina kanu yatasaddaquna ala fuqara'i ahli zimmah. Sebab turunnya ayat niki, terus Sa'id bin Jubair, kalau kalian mana Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in, biyen wong-wong muslim niku maringi infak, maringi sedekah marang orang-orang kafir zimmi tapi sing fakir. Kafir zimmi tapi sing fakir. Lah, falan maka surah fuqara'ul muslimin, kemudian karena Islam di Madinah niku berkembang, akhirnya wong-wong Islam itu kata sing fakir. Dia sudah menjadi kelaziman di sebuah daerah. Ya kenapa kok nanggone Indonesia ini kata wong sing fakir teko kalangan muslim? Sebab mayoritas memang orang Indonesia ini dari kalangan Islam. Kalau kita nanggone luar daerah, nang luar negeri yang mayoritas agamanya di luar Islam, non-Islam, maka yang banyak kafir fakirnya, sing banyak melarat itu ya wong sing mayoritas niku mang. Kalau kita nanggone mayoritas misalnya Nasrani nanggone sebuah negara, maka yang fakir nanggone ku ya banyak orang Nasraninya. Lah, biyen itu terus Sa'id bin Jubair, orang-orang Islam ini sering sedekah marang wong-wong fakir dari kalangan kafir zimmi. Barang Islam sampun berkembang, Islam sampun maju, kata sing mlebet Islam, akhirnya orang-orang Islam niku banyak yang fakir. Terus manten niku Kanjeng Nabi matur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum. Terus Kanjeng Nabi matur, ojo sedekah kecuali marang ahli agamamu sendiri, yaitu sing dimaksud wong Islam. Fanazalat hadhil ayah mudihatan lisadaqati ala man laisa min dinil Islam. Kemudian ayat ini turun membolehkan ngolehno sedekah nanggone wong sing boten Islam. Jadi niku riwayat yang ke-5. Riwayat yang ke-6, wa haka at-Tabari anna maqsyidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mani sadaqati innama kanu yuslimu wa yadkhulu fid dini faqala Allah taala laisa 'alaika hudahu. Riwayat yang ke-6, riwayat yang terakhir kemudian tafsir Al-Munir karena Syekh Bajo ini dikatakan sesungguhnya maksud Kanjeng Nabi mencegah orang-orang Islam bersedekah marang orang selain Islam. Kanjeng Nabi kan mencegah pada saat itu. Tujuannya apa? Supaya wong-wong niku man gelem mlebu Islam. Jadi Kanjeng Nabi memerintahkan pada orang-orang, pada para sahabat, ojo sedekah marang wong saliyane Islam. Itu maksudnya Kanjeng Nabi, supaya sing gak Islam tuh gelem mlebu Islam. Fanazalat hadhil ayat. Faqala Allah taala laisa 'alaika hudahum. Maka Allah menurunkan ayat ini. Napa ayatnya? Laisa 'alaika hudahum.
bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Hidayah niku murni hak prerogatif Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi niku kepingin nih sedaya sing didakwahi niku purun mlebu Islam. Sampai ketika orang-orang bersedekah, ojo sedekah nanggone wong sakliyan Islam. Maksudnya Kanjeng Nabi supaya orang-orang yang tidak Islam itu mau masuk Islam. Tapi Allah dawuh laisa alaika hudahum. Sesungguhnya bukanlah kewajiban laisa duduk alaika ing atase sira hudahum pituduhe menungso. Jadi hidayah itu murni adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah ini wonten kali. Wonten hidayah tauhid, wonten hidayah taufik. Hidayah tauhid niku sing dimaksud tengene ayat niki, hidayah tauhid. Karena pada saat itu orang-orang banyak yang masih belum masuk Islam. Kanjeng Nabi kepingin nih orang-orang itu sing didakwahi niku supaya mlebet Islam. Tapi sing paring hidayah niku adalah Gusti Allah. Gusti Allah yang memberikan hidayah tauhid, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi hanya Allah yang paling hidayah. Kali ono hidayah taufik pertolongan. Itu yang sering kita baca, itu yang selalu kita baca ketika kita sholat, ketika kita membaca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Niku nggih, ihdina, berikanlah kami petunjuk. Petunjuk nopo? Nggih taufik, pertolongan. Bukan tauhid. Tauhid aku lo panjenengan sedaya sing hadir mriki sampun mentauhidkan Allah. Tapi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu minta kepada Allah, minta pertolongan. Pun. Dari keenam riwayat niku wae. Makane iki kula badhe matur kedhi pomong tasik pomong eling biyen nek jenengan tasik inget nggih. Ketika juz setunggal pun suwe sepomane bahas Fatihah. Niku wis 4 tahun setengah yang lalu. Wis 4 tahun setengah yang lalu niku ketika kula bahas Fatihah kula tasik inget. Ketika kita sholat maghrib nggih. Dengan melok ngawas ket awal insyaallah tasih eling keterangan itu. Lek ketika sholat maghrib di rakaat ketiga sak mantune Fatihah eling muni napa ayo Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niku bagian dari ihdinas siratal mustaqim. Nyuwun petunjuk marang Allah. Niku insyaallah lek sing mulai ngaos ket apal kapan sing sampun ngamalaken insyaallah. Terus setiap sholat maghrib di rakaat ketiga sak mantune maos Fatihah sadurunge rukuk muni niku mau donga niku. Itu bagian dari permintaan kita ihdinas siratal mustaqim. Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terus lajeng maos Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu bagian dari permintaan kita meminta hidayah kepada Allah. Sebab hidayah itu ya ono tauhid, ono taufik. Nah, inti dari semua asbabun nuzul ini, intinya besar. Nopo intine? Semua riwayat mempunyai kandungan yang sama. Yaitu wong sing masuk Islam gak kepingin ngekei infak sedekah nanggone wong sing non Islam, utawa gak kepingin ngekei dulure sing gurung Islam, utawa Kanjeng Nabi melarang mereka bersedekah kepada orang yang belum Islam. Lalu turunlah ayat niki. Jadi ayat niki membolehkan kula kali panjenengan sedaya memberikan sedekah kepada orang non-Islam, non-Muslim, atau boleh kita katakan orang yang kafir.
itu boleh kita beri sedekah, itu boleh kita beri infak. Oh, wong iku Kristen, kalau memang dia tidak punya, boten nopo-nopo kita maringi infak, boten nopo-nopo kita memberikan sedekah, karena ayat ini menjadikan dalil bolehnya kita orang Islam membolehkan sedekah, menginfakkan harta kita kepada orang yang non-Islam. Cuman, sing dimaksud sedekah tenggone ayat ini, tafsir Al-Qurtubi dikatakan, sing dimaksud sedekah tenggone ayat ini adalah sedekah tatawwu. Jadi sing dimaksud tenggone ayat ini itu adalah sedekah sunnah, duduk sedekah wajib. Lek sedekah wajib, zakat fitrah, zakat mal, itu kan sedekah sing sifatnya wajib bagi seseorang. Itu tidak boleh sedekah sing wajib nikman, sing dimaksud sedekah wajib adalah zakat. Itu tidak boleh diberikan kepada orang non muslim. Tapi lek sedekah sing sifatnya sunnah boleh kita berikan kepada orang non muslim. Oke, dikatakan hadis sedekah allati ubihat lahum hasaba ma tatalmanatu hadil asabiyah sedekah taqwa. Sing dimaksud sedekah tenggone mriki sing diperbolehkan memberikan sedekah kita kepada orang non Islam itu adalah sedekah yang bersifat sunnah. Wa amal mafrudatu fala yujibu tafuha li kafirin. Sedangkan sedekah yang wajib itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kanjeng Nabi nanti dawuh, umirtu an akhudha shadaqata min aghniyaikum wa aruddaha fi fuqaraikum. Kanjeng Nabi nanti dawuh, aku iki diperintahkan untuk mengambil sedekah dari kalian yang kaya dan membagikannya kepada kalian yang miskin. Yang dimaksud sedekah nanggone ayat ini adalah sedekah sunnah. Kemudian kita katakan qala Ibnu Mudhir ajma'ul man ihfadhu anhu min ahli ilmi an-nazimiyya la yu'ti min zakatil amwali syai'an. Ulama ahli ilmu sepakat tidak ada perbedaan pendapat sama sekali bahwasanya memberikan zakat mal, zakat sing wajib kepada orang yang kafir zimmi itu tidak diperbolehkan. Kafir zimmi itu orang kafir, orang non-Islam yang tinggal di negara Islam dan mereka mendapatkan perlindungan. Di kasus yang beriki orang yang walaupun kita tidak negara Islam, tapi orang-orang yang non muslim tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Itu kafir zimmi. Itu tidak boleh kita memberikan zakat sing sifatnya wajib diberikan kepada mereka yang statusnya masih kafir. Tapi lek sedekah sunnah angsal. Sebab nikmat lek masalah hidayah niku kuwabeh niku saking Gusti Allah. Walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lanjutan ayat. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan itu, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Pahala, apa yang kita infakkan itu pahalanya itu untuk kita sendiri. Makanya Gusti Allah nanti tahu man amila sholihan fali nafsi. Sapa wong sing beramal soleh, maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Sebelum kita membahas masalah khair mengenai ayat ini, apa saja amal soleh yang kita kerjakan, apa saja sedekah yang kita keluarkan, itu pada hakikatnya itu untuk diri kita sendiri. Misalnya, kalau kalian panjenengan membeli sesuatu yang tidak ada unsur ibadahnya, iku tuku HP, bu digawe seneng-seneng dolin, ngelencer nang di entek akeh. Itu tidak ada nilai pahalanya untuk diri kita sendiri. Misalnya jenengan ngelencer nang gone nang ndi ngono ya, pokoke dolin sing sifatnya tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Itu keluar apa metune duit awak dhewe memang gak balik nang ngene awake dhewe. Tapi kalau kita bersedekah, maka pahalanya itu akan kembali ke diri kita sendiri.
apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa saja bentuknya, itu untuk diri kita sendiri. Nah, tenggone ayat niki wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Memiliki enten kata dua khair. Tenggone niki ambek tenggone akhir ayat. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Enten dua khair tenggone ayat niki. Nah, tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan wal khairu fi hadhil ayati al-mal. Khair sing dimaksud nanggone ayat niki adalah harta. Li'annahu qad iktarana bi dzikril infaqi, karena ayat khair niki disambungkan dengan lafaz infak. Wa ma tunfiqu min khairin. Lafaz khair niki disambungkan dengan lafaz infak. Fa hadhil qarinatu tadullu ala annahul mal. Maka perhubungan ini qarinah niki menunjukkan bahwasanya sing dimaksud lafaz khair niku adalah al-mal, duit, bondo. Wa matalam yaktarin bima yadullu ala annahul malu fala yalzam ayyakun bima'nal mal. Tapi lek qarinai hubungan ayat tidak dihubungkan dengan infak, maka ayat lafaz khair itu tidak bermakna harta. Jenengan lek sering lihat sosmed beberapa waktu yang lalu ono seorang gus yang alim, niku nate ceramah gitu. Mboten kula sebut gus tapi viral gusnya niku alim tapi dia. Niku pernah ceramah setiap kata khair di dalam Al-Qur'an itu bermakna harta, bermakna duit. Kula ketika mendengar kaya ngoten, mosok sih. Tapi akhirnya kepanggih tengene ayat ini. Sing dimaksud khair nang ayat iki lek hubungane karo infak, maka khair dimaknani duit, al-mal. Tapi lek tidak dihubungkan kalau hubungannya karo infak, maka khair tidak bermakna uang. Kalau mriki dikatakan buktine napa? Teng surah Al-Furqan ayat 24, teng surah Al-Furqan ayat 24 teng mriku Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Tenggone surah Az-Zalzalah punapal sedaya, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sopone wong sing mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Mriki dikatakan tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa hadhihi taharrujun min qauli Ikrimah kullu khairin fi kitabillahi ta'ala fa huwa al-mal. Ini adalah dalil sekaligus bantahan terhadap pendapat Ikrimah yang menyatakan bahwasanya semua lafaz khair mengenai ayat Al-Qur'an itu bermakna harta. Baru kalau ingat kali ceramah Gus Iman, Gus Iman ternyata mengutip pendapat dari Ikrimah. Terus menurut pendapat Ikrimah, kullu khairin fi kitabillahi ta'ala fa huwa al-mal. Setiap lafaz khair nanggone ayat Al-Qur'an itu bermakna harta. Tapi kali Imam Al-Qurtubi enggak, dari Imam Al-Qurtubi gak ngono, pendapat Ikrimah itu gak pas, gak bener. Khair itu kalau digabungkan, dihubungkan dengan infak maka bermakna harta. Tapi jika dihubungkan dengan infak maka maknanya bukan harta. Bukti ini kata tentang surah Al-Qur'an, termasuk dua yang disebutkan mengenai ayat itu. Surah Al-Furqan ayat 24 kali surah Az-Zalzalah ayat itu tentang khair tidak bermakna harta, tapi bermakna kebaikan. Pun. Lanjutannya ayat, "Wa ma tunfiquna illa bigha'a wajhillah." Dan janganlah kamu menginfakkan sesuatu melainkan karena mencari ridho Allah. Nah, niki sing kudu dieling-eling. Jangan kamu menginfakkan sesuatu kecuali kamu mencari ridho Allah. Menurut sebagian ulama, ayat niki itu adalah perhatian Allah kepada para sahabat yang menginfakkan hartanya ketika mereka berperang. Tapi walaupun ayat ini konteksnya pada saat itu ini diceritakan tentang beberapa pertemuan yang lalu, uang kabeh perang ini butuh harta yang banyak sehingga banyak yang memberikan infak. Tapi walaupun ayat niki untuk sahabat, tapi
Bukan berarti hanya khusus pada sahabat, tidak, kepada semua umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sopai umat Kanjeng Nabi, lek pancen infak pancen sedekah, illa batigha awajillah, kudu dolek infak niku melainkan karena mencari ridho Allah. Apa saja bentuk infak, tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa memberikan harta, tidak. Tenggone mriki tafsir Al-Qurtubi dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sa'id bin Abi Waqqas. Hadisnya sahih. Hadis sahih Bukhari teng juz 1 hadis nomor 56. Teng mriku dikatakan an Abi Waqqas annahu akhbarahu, dari Abi Waqqas, sesungguhnya Abi Waqqas itu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, napa dawuh Kanjeng Nabi, innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa ujirta biha hatta ma ta'jalu fi fammi imra'atika. Kanjeng Nabi dawuh, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya harta apapun yang kamu keluarkan, harta berapapun yang kamu infakkan, tabtaghi biha wajhallahi ta'ala, harta yang kamu infakkan itu apa saja bentuknya, tidak hanya harta, pokoknya niat dolek ridhone Gusti Allah, niat dolek ridhone Gusti Allah, illa ujirta biha, kamu pasti akan mendapatkan pahala, kamu pasti akan diganjar, ujirta biha, illa ujirta biha, kecuali kamu pasti akan diberi pahala oleh Allah. Hatta ma ta'jalu fi fammi imra'atika, bahkan hal terkecil sekalipun, misalnya makanan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu, itu termasuk bagian dari infak, bagian dari sedekah. Ndulang bojone piyambak, dolek ridhone Gusti Allah, itu nanti akan mendapatkan pahala. Ojo pikir hanya harta saja, tidak. Menyuapi pasangan kita, ndulang bojone dhewe-dhewe, itu dolek ridhone Gusti Allah. Muni iku pasti diganjar karo Gusti Allah. Pokoknya dolek ridhone Gusti Allah. Jadi apa saja yang kita lakukan, dolek ridhone Gusti Allah, temen niati dolek ridhone Gusti Allah, maka kita akan diganjar oleh Allah dengan pahala. Ayat terakhir memberi dikatakan, wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Yang dimaksud tenggane mriki dikatakan, tafsir Al-Qurtubi dikatakan, wa anna sawabal infaqi yuwaffa ilal munfiqina wa la yabkhusuna minhu syai'an fayakuna dzalika al-bahsyul manlam. Sesungguhnya pahala orang yang menginfakkan harta itu pasti akan diganjar kepada orang yang menginfakkannya. Sinten mawon sing menginfakkan sesuatu, itu pasti Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang menginfakkan itu. Tidak dikurangi sedikit pun. Walaya khosuna min syai'an, tidak dikurangi sedikit pun. Lek Gusti Allah matur wingi diganjar 700 kali lipat, ya 700 kali lipat, tidak akan dikurangi menjadi 699, tidak dikurangi sedikit pun. Kenapa? Fayakun dzalika al-bahsyul manlahum, karena pengurangan itu adalah bentuk sebuah kezaliman, penganiayaan, dan Allah mustahil melakukan itu. Jadi kita, apa saja harta yang kita infakkan, apa saja sesuatu yang kita sedekahkan, itu pasti diberi pahalanya oleh Allah dengan cukup, dan Allah tidak akan berbuat zalim dengan menganiaya kita. Kita tetap akan mendapatkan pahala. Teman-teman, hadis sahih. Kalau tinggali tenggone tafsir Ibnu Katsir niki diriwayatkan ketika menjelaskan ayat niki. Enten sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Kalau tinggali teng sahih Bukhari juz 1 hadis nomor 1421,
Lek tenggone Sahih Muslim kula tingali teng juz 1 hadis nomor 1022. Bukhari ayat Bukhari nomor 1421, tenggone Sahih Muslim nomor 1022. Kula waos tenggone mriki nggih. Enten sebuah hadis riwayat saking Abu Hurairah. Abu Hurairah dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun la atasaddaqanna lailata bisadaqatin. Ono wong lanang, ada seorang laki-laki itu dia berkata, malam ini saya akan bersedekah. Bisa dikatakan nazar. Malam ini saya akan benar-benar bersedekah. Fa kharaja bisadaqatihi min tariqin. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Kemudian dia keluar dari rumah. Terus dia maringi sedekah nanggone wong wedok. Ternyata wong wedok sing diparingi sedekah nikmang adalah fiya dijaniyatin, orang yang pezina. Cara sakniki niku wanita tunasusila, pelacur kalau bahasa kasarnya. Ternyata dia memberikan sedekah kepada orang yang berzina, orang yang pekerjaannya itu zina. Wanita tunasusila. Terus Fa'asbahan nasu yatahaddatsuna tusaddiqa ala zaniyatin. Menisuke orang-orang di sekitarnya itu padha membicarakan dia karena dia telah memberikan sedekah kepada orang yang zina, orang yang pekerjaannya itu berzina, WTS, pelacur. Mari bengi sedekah isu wong-wong gremeng wong iku mari sedekah nanggone pelacur. Terus akhirnya nopo? Orang laki-laki ikut donga marang Gusti Allah, faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan sedekah kepada orang yang berzina, pelacur. Ya Allah, segala puji bagimu atas peristiwa sedekahku kepada pelacur nikmat. Terus dia langsung matur la atasaddaqanna alailata bisadaqatin. Engko bengi aku metu maneh, aku sedekah maneh. Lajeng dia akhirnya keluar fawadha'a fi yadi ghaniyin. Kemudian malam itu dia keluar, dia memberikan sedekah, ternyata sedekah sing dikekno niku nanggone wong sing sugih. Fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqa al-lailata ala ghaniyin. Kemudian paginya wong-wong niku padha gremeng kabeh, orang-orang di sekitarnya itu padha gremeng kabeh sebab wong iku sedekah nanggone wong sing sugih. Terus dia berdoa lagi, Allahumma lakal hamdu ala ghaniyin. Ya Allah, segala puji bagimu atas peristiwa sedekah kepada orang kaya. Ya Allah, segala puji bagimu atas peristiwa sedekahku kepada orang yang kaya. La atasaddaqna lailata bisadaqatin. Engko bengi aku metu maneh, aku sedekah maneh. Akhirnya malam itu juga dia keluar lagi, fakharaja fawadha'a fi yadi sariqin. Kemudian dia keluar dari rumah, dia sedekah, ternyata sedekah yang diberikan itu diberikan kepada pencuri. Malam pertama dikekno pezina, malam kedua dikekno wong sugih, malam ketiga ternyata uang sedekah nikmat dikekno nanggone wong pencuri, fi yadi sariqin. Fa'asbahu yatahaddatsuna tusaddiqa al-lailata ala sariqin. Kemudian paginya orang-orang membicarakan delon wong iku maringi sedekah kok marang pencuri. Terus dia juga berdoa lagi, Allahumma lakal hamdu zaniyatin wa ala ghaniyin wa ala sariqin. Ya Allah, segala puji bagimu yang mana aku telah bersedekah kepada pelacur, aku telah bersedekah kepada orang kaya, aku telah bersedekah kepada pencuri. Hadisnya sahih. Ya kan pun hadis sahih butuh percaya. Sebab hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim bisa. Lajeng fa'utiya faqila lahu. Kemudian ada orang yang mendatangi orang nikman. Terus dia berkata, wong sing tekon iman matur nanggone wong lanang nikman,
amma shadaqatuka faqad kubila. Wong iku mang ditemoni wong terus wong niku matur sesungguhnya sedekahmu itu telah diterima. Wa amma zaniyatu fala'alaha an tasta'fifa biha an zinaha. Uang yang kamu berikan kepada pelacur itu, semoga dengan itu dia dapat menjauhkan diri dari perbuatan tunasusilinya, perbuatan zinanya. Wa amma wala'allal ghaniya ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu. Sedangkan orang yang kaya memang semoga setelah engkau memberikan sedekah kepada orang kaya itu juga mengeluarkan sedekah kepada orang lain karena orang itu telah diberi kekayaan oleh Allah. Wala'alla syariqo ayyasta'ifa biha an syariqonihi. Sedangkan pencuri itu semoga dia berhenti dari perbuatannya dengan sedekah itu. Artinya apa? Hadis ini sahih. Selama yang kita cari itu adalah ridho Allah, kemanapun sedekah itu, selagi misalnya sedekah itu salah alamat, salah sasaran, tapi kita memberikan sedekah dengan ikhlas, maka tetap diterima oleh Allah. Hadisnya sahih. Di kulo kali panjenengan, misalnya mawon, kok ono wong ngemis, terus kita memberi dia orang pengemis itu dengan niat yang tulus, dolek ridho Gusti Allah. Dilalah marno ketemu wong ngemis niku, marno balik, marno metu nggawa rinovalipun misalnya. Kan ya ono kaya ngoten niku. Pengemis yang panjen penggaweane ngemis, tapi dhek sugih, duwe motor, omahe magrong-magrong, enten seperti itu. Tapi ketika kita memberi itu, kita memberikan dengan niat yang tulus dolek ridho Gusti Allah. Senajan salah sasaran, sedekah kita tetap diterima. Mungkin ono orang keliling dalam proposal dari pembangunan masjid di daerah tertentu. Ternyata setelah kita tahu daerahnya, misalnya daerah Bojonegoro atau Adoh Titik, kita tahu daerah ini. Ternyata kita tahu desanya. Ternyata nang desa kuno tidak ada pembangunan masjid sama sekali. Gak ono masjid direnovasi. Jadi menggunakan alamat fiktif. Gaya proposal pembangunan masjid alamat fiktif terus keliling. Terus kita infak, kita bersedekah. Selama kita ridho, dolek ridho ni Gusti Allah. Senajan wong niku mang sing keliling proposal ku mbujuk. Gak ono pembangunan masjid di daerah kuno, digawe, direkayasa ono pembangunan masjid nang kuno, padahal sesungguhnya tidak ada. Tapi kalau kita memberikan sedekah dengan niat mencari ridho Allah, maka sedekah kita tetap akan diterima oleh Allah. Lewat ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita boleh memberikan sedekah sing sifatnya sunnah kepada orang yang non-muslim, dan kita selama sedekah kita mencari ridho Allah, walaupun sedekah kita salah sasaran, itu semua akan tetap diterima oleh Allah. Pun cekap semata mungkin kita dikatakan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli khair wa la taj'alna min ahli syarr. Allahumma ij'al awsa'a rizqika alaina inda kibari sinina wa qita'i umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.